tahun 2008 setelah saya diangkat menjadi kepala sekolah, yaitu oleh Bapak CH Simbolon almarhum. Saya menolak pada saat itu karena memang beban maupun tanggung jawab kepala sekolah itu sangat besar. Dan saya katakan pada saat itu, masih ada yang lebih senior dari saya, Pak. Jadi tolong dipertimbangkan, Pak. Kalau nggak bisa yang lebih senior dulu dibuat menjadi kepala sekolah. Tapi saya katakan seperti itu, datang Bapak almarhum Pak CH, ya sudahlah, kaulah menjadi kepala sekolah untuk SD SMP. Lantas saya ditetapkan menjadi kepala sekolah pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya berniat untuk memperbaiki sarana prasarana, yaitu tentang ruangan kelas. Kenapa? Karena ruangan kelas pada saat itu sangat memprihatinkan. Ya, boleh kita lihat di share screen ini. Inilah keberadaan sekolah kita di tahun 2012, ya. Di tahun 2012. Namun setelah saya mempelajari dan saya minta pengalaman dari kepala sekolah yang sudah senior, bagaimana cara mendapatkan suatu bangunan, ya mereka memberikan masukan-masukan, dan tentunya saya langsung meluncur ke Dinas Pendidikan untuk berkonsultasi bagaimana caranya untuk mendapatkan bangunan maupun rehab, ya. Pada tahun 2010, 11, nah karena 2008 saya diangkat sampai 2009 masih belajar banyak untuk penyesuaian. Tapi 2011 saya sudah mendekati, mulai 2010, 11, dan akhirnya di tahun 2012 ya pemerintah Kabupaten Dairi memberikan satu ruangan kelas, yaitu rehab berat namanya. Jadi kalau rehab berat lebih besar dananya daripada RKB. Nah, saudara-saudara, ketika saya melobi dan akhirnya diberikan, nah puji Tuhan, bangunan itu sudah bisa diperbaiki, yaitu tahun 2012. Nah, setelah itu tahun 2013 saya juga mendekati pihak pimpinan kabupaten, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Ya, setelah saya lobby, apa yang mereka katakan, wah, Bapak kan masih baru dapat tahun 2012, masa terus Bapak dapat lagi tahun 2014 ini. Namun saya selalu ya melobi, mendekati bagaimana caranya, karena inilah ruangan kelasnya. Ya, 3 ruang ini sudah tua lah bangunannya, sudah pakai rang-rang lagi, sebelah belakang juga seperti itu. Nah, akhirnya saya selalu mendekati, beberapa cara saya buat. Nah, akhirnya saudara-saudara, di tahun 2014, saya lupa di bulannya, tapi harinya tepat hari Minggu. Hari Minggu, saudara. Ketika di hari Minggu itu ada acara di rumah kita, ya, namanya perpanjangan atau arisan marga. Dan ketika ditelepon saya dari dinas pada hari Minggu itu, ya setelah makan siang, ya tentu saya langsung meluncur atau pergi ke Dinas Pendidikan, dan saya meninggalkan tamu-tamu yang ada di rumah. Ya, saya permisi, saya tinggalkan. Lantas ketika sampai di dinas, saya sudah melihat di sana beberapa staf daripada dinas itu menyediakan
surat untuk ditandatangani, yaitu namanya MOU. Setelah saya tanda tangani ada 3 rangkap. Cuman saya tanya, berapa ruang Pak yang boleh kami dapatkan? Nah, inilah mungkin 2 Bapak kuat, akhirnya dijawab Tuhan, Bapak dapat 3 ruang. Wah, puji Tuhan lah. Jadi ketika saya diberitahu 3 ruang, waduh, senanglah hati saya, ya, karena ruangan ini akan lebih bagus daripada yang sekarang. Saudara-saudaraku, ketika saya menandatangani, dan pada saat itu juga harus ikut serta komite untuk menandatangani. Namun, ya saya memiliki hubungan yang baik dengan pendeta distrik pada saat itu, selaku perpanjangan tangan dari daerah. Saya telepon, bagaimana ini Pak Pendeta? Pak Pendeta harus ada tanda tangan, tapi waktunya sudah ya singkat. Nah, akhirnya datang pendeta, oke, buatlah Pak, bagaimana baiknya. Yang penting kita dapat bangunan. Luar biasa pendeta. Akhirnya saya buat dan selesai saya tanda tangani semua, saya terima dari MOU. Maka setelah itu saya berkonsultasi lagi dengan konsultan bangunan. Saya katakan, Pak, bagaimana nantinya kalau kita buat menjadi ya ruangan kelas mempersiapkan untuk bertingkat. Datang Pak ini, Bapak ini selaku konsultan bangunan. Oh, saya tidak bisa menjawabnya Pak. Bapak langsunglah berhadapan dengan kepala dinas. Mendengar itu, ya mau tidak mau, ya saya langsung melapor atau menghadap kepada kepala dinas, bermohon agar ruangan itu boleh diberikan, dipersiapkan untuk bertingkat, karena memang lokasi kita di tempat ini adalah sempit. Nah, saudaraku, kepala dinas langsung katakan seperti ini kepada saya. Loh, kalian sudah dikasih bangunan tapi meminta model yang lain. Seperti itu dikatakan. Lantas saya sampaikan kepada kepala dinas, mohonlah Bu, karena kepala dinas di waktu itu adalah seorang ibu, mohonlah Bu, minta tolong karena memang lokasi kami sempit. Kalaulah bisa, ya kami persiapkanlah, diberikanlah izin untuk supaya bertingkat nantinya. Datang Ibu Kepala Dinas, oke, konsultasi dulu lah dengan Bapak konsultan bangunan. Terus saya katakan, Bu, saya sudah berkonsultasi dengan konsultan bangunan. Hanya Ibu lah sebagai kuncinya, bisa atau tidak. Oke, begini aja lah. Langsung dijawab oleh Ibu Kepala Dinas. Kalau memang orang Bapak bisa menambah dana itu, oke, kami kasih izin. Tetapi dengan catatan, jangan sampai tergantung atau tidak selesai bangunan itu oleh karena biaya bertambah. Oke Bu, kami usahakan. Yang jelas, Ibu memberikan izin untuk kami buat persiapan bertingkat. Nah, puji Tuhan, kami dikasih izin untuk akhirnya kami buatlah bangunan itu untuk bertingkat, ya, untuk bertingkat. Nah, setelah itu ya terjadilah rehab, dan ini adalah rehab berat, ya. Jadi rehab berat selalu biayanya lebih besar daripada RKB. Langsung 3 ruang, ya. Nah, setelah itu, saudara-saudara, memang betul biaya bertambah, tetapi walaupun biaya bertambah, ya memang kita sudah membeli komitmen dana tambahan dari sekolah kita buat, dan juga pada saat itu ada juga dari organisasi untuk menambah supaya boleh kelas itu untuk bertingkat nantinya.
Di tahun 2016 ya bangunan juga kita juga telah melobi pada saat itu setelah ruangan kelas dari SMP itu dikasih ya kita lobi ada 3 ruang lagi untuk SD. Satu untuk rehab berat, ya, satu untuk ruangan RKB, satu lagi memang rehab ringan. Dan rehab ringan itu ada di sebelah kirinya bangunan yang sudah jadi yang warna kuning ini ya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita mohonkan memang Tuhan kabulkan. Pada saat itu luar biasa, sampai-sampai ada sekolah negeri menyatakan, wah ini orang Bapak ini terus-terus dapat. Kenapa kami melobi tidak dapat? Kira-kira begitu. Tapi semuanya itu karena ya bantuan atau pertolongan Tuhan, sehingga ruang kelas ini boleh diberikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dere. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya inilah situasi sekolah kita. Jadi setelah sudah jadi, ada yang di atas, karena memang foto ini adalah foto yang setelah dia pandemi COVID ya. Jadi supaya jangan terlalu rapat, sudah ada yang di atas, ya. Dan inilah yang menjadi PR kami, bagaimana caranya nanti supaya ya tingkat yang di atas boleh berdiri bangunan, ya, supaya lebih bagus. Saudaraku, satu ayat yang tidak bisa saya lupakan atau sebagai motivasi bagi saya, yaitu dalam Injil Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di dalam Matius 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima. Nah, satu lagi saudaraku, Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah suatu motivasi bagi saya, dan memang ya saya secara jumlah siswa memang sedikit dibanding dengan sekolah-sekolah Bapak Ibu, tapi saya pada saat itu adalah fokus bagaimana untuk memperbaiki ruangan kelas dari yang tidak bagus menjadi bagus. Ya, nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, ketika bangunan itu sudah dapat, itu semuanya adalah pertolongan oleh Tuhan. Semua kita mungkin memikirkan bagaimana supaya sekolah-sekolah kita maju. Bukan hanya bangunannya, tapi maju secara kuantitas dan juga maju secara kualitas. Demikianlah yang boleh, kesaksian yang boleh saya sampaikan dari Perguruan Advent Sumbul Dere. Kiranya Tuhanlah menolong kita agar sekolah-sekolah yang kita pimpin boleh maju ke depan, khususnya menjadi pewaris kerajaan surga. Tuhanlah tetap memberkati kita. Amin. Visi Sekolah Advent berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta mandiri. Misi Sekolah Advent menjadikan murid Yesus Kristus, mereka yang sudah mengalami kasih Kristus, mengabarkan Injil kekal dari pengabaran 3 malaikat kepada setiap orang supaya siap di dalam menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi.